Di kediaman Pak Budi ayah Reina, Diana semakin murka. Karena Reina sampai sekarang belum ditemukan. Ayah Reina pun sedikit lega karena anak buah Diana tidak menemukan Reina. Aku membayar kalian mahal. Tapi hanya mencari anak sialan itu saja kalian tidak bisa. Bentak Diana pada anak buahnya. Maaf bos. Tapi kita sudah mencari ke seluruh kota. Bahkan pinggiran desa juga sudah kita telusuri. Tapi memang Nona Reina tidak bisa ketemukan, ucap anak buah Reina membela diri. Tidak mungkin dia bisa menghilang begitu saja. Kalian pasti tidak seriusnya, bentak Diana kembali. Kita berpikir kalau Reina sudah mati bos. Bisa jadi dia dimakan binatang buas. Atau hanyut di sungai bos, ucap salah satu anak buah Diana. Diana berpikir sejenak. Kalau benar Reina mati, maka semua upaya Diana bertahun-tahun gagal total. Akar keparat. Gara-gara anak sialan itu rencanaku bisa gagal, teriak Diana. Aku tidak mau tahu. Kalian dia sampai dapat. Suruh Diana dan langsung diangguki kepala oleh anak buah Reina. Sementara di kafe, Bobby memasang setel coolnya. Dengan pakaian yang sudah disediakan oleh Bagas. Membuat Bobby benar-benar menjadi lelaki tampan dan berkelas. Wah tuh cowok ganteng banget. Sepertinya dia bukan orang sembarangan. Parfumnya saja wanginya lembut banget, ucap teman Siska. Ya wanita yang menjadi mangsa Bagas dan Raka adalah Siska. Mereka melibatkan Siska karena Siska wanita matre yang tahunya hanya uang saja. Siska menoleh ke arah Bobby. Senyum di bibir Siska langsung mengembang. Ini bagian gue ya. Aku pasti bisa mendapatkan lelaki itu. Ucap Siska yang diangguki kepala oleh teman-teman Siska. Siska dengan percaya dirinya berjalan ke arah meja Bobby. Bobby yang melirik dari ekor matanya melihat Siska berjalan ke arahnya hanya tersenyum kecil. Kenak juga nih mangsa. Batin Bobby. Maaf apa kursi ini kosong? Soalnya kursi di sini pada penuh, ucap Siska dengan tampang manisnya. Bobby melihat Siska sejenak. Dia ingat dengan pesan Raka. Kalau Bobby harus bersikap cuek. Agar Siska tertantang dengan Bobby. Tapi saya lihat di sini masih banyak kursi kosong. Anda bisa lihat kan? Ucap Bobby dengan wajah coolnya. Sempurna. Pria seperti ini yang aku cari. Sudah tampan. Terlihat kaya. Dan juga dingin. Biasanya lelaki seperti ini sangat kuat dalam segi apapun. Aku menyukainya dari pandangan pertama. Batin Siska. Tapi saya tidak ada teman ngobrol. Kalau ada kamu kita bisa cerita-cerita. Ucap Siska memasang wajah imutnya. Bobby melihat Siska kembali. Dia melihat Siska membuat wajah seimut mungkin. Tapi di mata Bobby itu semua menjijikkan. Ya sudah silahkan. Ucap Bobby mengalah. Siska dengan semangat langsung duduk di depan Bobby.
Bobby tidak memperdulikan Siska. Dia hanya sibuk memainkan HP-nya saja. Kenalkan. Aku Siska, ucap Siska memperkenalkan dirinya. Bobby, ucap Bobby sedikit acuh. Bobby, tanya Siska yang seperti familiar. Bobby Nugraha, ucap Bobby mengenalkan dirinya dengan lengkap. Mata Siska langsung melotot sempurna. Dia pernah dengar dengan pengusaha yang bernama Bobby Nugraha. Tapi sampai sekarang pengusaha itu tidak mau dipublik. Jadi tidak ada yang tahu wajah pengusaha itu. Sehingga Bagas dan Raka langsung membuai kartu nama itu. Tapi sebelum itu Bagas menghubungi orang aslinya terlebih dahulu. Agar tidak ada salah paham nantinya. Saat Bobby orang suruhannya mengaku-ngaku jadi Bobby Nugraha asli. Ya Tuhan. Mimpi apa aku semalam? Bisa duduk satu meja dengan Bobby Nugraha, pengusaha properti. Aku harus bisa mendapatkan dirinya. Dan ibu pasti sangat senang kalau Aki bisa dekat dengan Bobby. Batin Siska. Ada apa? Tanya Bobby saat melihat Siska terus menatapnya begitu dalam. Ah, tidak. Aku hanya merasa mimpi saja bisa bertemu dengan pengusaha seperti kamu, ucap Siska memasang wajah kagum. Bobby hanya tersenyum saja. Dia ingin pergi tapi ditahan oleh Siska. Mau kemana? Tanya Siska memegang tangan Bobby. Saya mau pulang. Karena pekerjaan saya sudah selesai. Ada apa? Bobby memberitahu kemudian balik tanya. Pulang ya? Boleh aku numpang? Soalnya mobilku lagi di bengkel. Ucap Siska yang memasang wajah imutnya. Baiklah. Ucap Bobby langsung berjalan keluar kafe. Kena kau wanita ular. Batin Bobby dengan senyuman sinisnya. Lain dengan Siska. Yang begitu bahagia bisa pulang dengan Bobby sang pengusaha terkenal. Walaupun bukan nomor 1. Tapi bagi Siska ini sudah cukup kaya. Di kediaman Kesuma. Mobil mewah Bagas masuk ke dalam pekarangan rumah besar Kesuma. Bagas langsung keluar dari mobil. Tapi saat hendak masuk, dia mendengar seorang bernyanyi begitu merdu. Mata Bagas berkeliling mencari siapa yang bernyanyi. Tapi tiba-tiba mata Bagas berhenti di satu titik di taman belakang yang masih bisa terlihat dari parkiran mobil di samping. Bagas pun langsung masuk ke dalam rumah. Tapi tujuannya ke taman belakang. Bukan ke kamarnya ataupun ruang kerjanya. Bagas melihat Reina sedang menyiram tanaman yang tadi baru selesai ditanamnya sambil bersenandung. Bagas mendekati Reina. Dan saat sudah dekat, Bagas langsung bersuara yang berhasil mengagetkan Reina. Suaramu itu jelek. Jadi jangan bernyanyi kuat-kuat. Ucap Bagas dengan menatap Reina dengan mata elangnya. Reina pun langsung berbalik. Sontal selang yang dipegangnya langsung mengarah ke Bagas. Otomatis airnya langsung muncrat ke arah Bagas. Bukannya mengalihkan selangnya ke tanaman. Reina malah terdiam dengan selang yang masih diarahkan ke Bagas.
Alhasil Bagas basah kuyup. Para pelayam yang melihat kejadian itu sontak merasa tegang. Takut Bagas marah. Raka yang mendengar keributan dari arah dapur yang disebabkan oleh mulut para pelayan pun langsung berjalan ke arah dapur. "Ada apa ini?" tanya Raka. Itu Tuan." Nona Reina menyiram Tuan Muda Bagas sampai basah kuyup, ucap salah satu pelayan memberi tahu pada Raka. Raka yang melihat Bagas basah kuyup pun langsung melototkan matanya. "Aduh Nona Reina, apa yang kamu lakukan? Bisa-bisa beruang kutub itu ngamuk parah." Batin Raka masih berdiri mematung dengan para pelayan. Reina tersadar. Dia melihat tatapan mata Bagas yang begitu menyeramkan baginya. "Maaf Tuan," ucap Reina terbata-bata karena ketakutan. "Ada apa ini?" tanya Raka. Itu Tuan." Nona Reina menyiram Tuan Muda Bagas sampai basah kuyup, ucap salah satu pelayan memberi tahu pada Raka. Raka yang melihat Bagas basah kuyup pun langsung melototkan matanya. "Aduh Nona Reina, apa yang kamu lakukan? Bisa-bisa beruang kutub itu ngamuk parah." Batin Raka masih berdiri mematung dengan para pelayan. Reina tersadar. Dia melihat tatapan mata Bagas yang begitu menyeramkan baginya. "Maaf Tuan," ucap Reina terbata-bata karena ketakutan. Bagas tidak menjawab ucapan Reina. Dia terus menatap Reina dengan mata elangnya. Reina langsung menelan selaivanya karena ketakutan melihat wajah Bagas yang begitu seram menurutnya. Perlahan Bagas maju selangkah demi selangkah mendekati Reina. Reina yang melihat Bagas mendekat dirinya pun perlahan melangkah mundur dengan perlahan. Sementara Raka dan para pelayan yang melihat kejadian itu menahan nafas mereka sejenak takut kalau tuannya marah besar pada Nona Reina. Reina terus mundur ke belakang dengan perlahan sampai tidak sadar kalau di belakang Reina sudah dipenuhi dengan taman bunga mawar putih. Bagas yang melihat itu langsung menarik tubuh Reina ke dalam pelukannya agar Reina tidak terkena duri mawar putih. Dek, dek, dek. Jantung Bagas dan Reina berdetak begitu kencang saat tubuh mereka menempel. Bagas seperti terkena sengatan listrik saat memeluk Reina. Sedangkan Reina hanya bisa mematung menatap wajah tampan Bagas. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tidak ada pergerakan sama sekali antara Bagas dan Reina. Tapi saat Reina mengedipkan mata, kedua matanya Bagas langsung tersadar dan melihat wajah Reina yang begitu cantik di matanya. Sebelumnya Bagas tidak pernah mau tahu soal wanita. Tapi saat ini dia benar-benar melihat wanita yang ada di pelukannya begitu cantik seperti bidadari. Perlahan mata Bagas turun ke bibir ranum yang mungil dan tipis punya Reina. Bagas begitu terhipnotis pada bibir Reina. Dengan perlahan Bagas mendekatkan wajahnya ke wajah Reina. Reina yang ketakutan karena wajah Bagas semakin dekat pun langsung menutup matanya begitu rapat.
Bagas yang melihat itu tersenyum sedikit. Dia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang ada di depan mata. Raka yang melihat kejadian 18 tahun ke atas live di depan matanya langsung menyuruh para pelayan untuk masuk ke dalam rumah. Raka tidak mau terkena imbasnya saat bosnya sadar kalau ada yang melihat dirinya sedang bercumbu di taman belakang. Bibir Bagas dan Reina hampir saja berdekatan. Karena Reina tahan nafas. Tiba-tiba saja Reina bersin tepat di depan wajah Bagas. Hachi! Bersin Reina. Bagas sontak menjauhkan wajahnya karena bersinan Reina. Reina langsung menutup mulutnya karena terkejut. Raka langsung tertawa cekikikan karena melihat bosnya yang tidak jadi kiss dengan Reina. Hahaha. Sial benar nasib kamu bos. Baru baru mual. Udah gagal saja. Gumam Raka kemudian langsung pergi masuk ke dalam rumah takut ketahuan bosnya. Tapi saat balik, Raka terkejut melihat para pelayan yang ternyata masih mengintip bosnya yang gagal buat kiss. Kalian kenapa masih di sini? Sana pergi. Atau kalian mau dipecat sama si bos? Ucap Raka yang langsung membuat para pelayan bubar seketika. Sementara di taman Bagas dan Reina masih saling menatap. Reina yang masih ketakutan pun langsung bergeser berdiri agar tidak kena dengan duri bunga mawar. Maaf tuan. Gara-gara aku bajunya jadi basah, ucap Reina memecah keheningan. Sebelum menjawab Bagas mengeluarkan nafasnya karena tidak jadi mencium bibir ranum Reina. Tidak apa. Sebaiknya kamu juga bersihkan tubuh kamu. Kamu itu bau matahari tahu gak? Ucap Bagas ke Bagas langsung masuk ke dalam. Bagas menyiram dirinya dengan air yang keluar dari shower. Bagas menutup matanya. Ingatannya kembali pada kejadian. Secepat itu. Batin Bagas. Sedangkan Reina masuk ke dalam rumah dan membersihkan tubuhnya di kamar tamu yang saat ini ditempatinya di rumah keluarga Kesuma. Reina memakai pakaian yang dikirim sekretaris Bagas tadi. Setelah itu Reina memakai bedak tipis agar wajahnya tidak pucat. Tapi itu malah membuat wajah Reina semakin cantik natural. Setelah bersiap Reina langsung turun ke bawah untuk menyiapkan makan malam. Walaupun Reina dilarang untuk memasak karena sudah ada koki khusus yang memasak di kediaman Kesuma. Tapi Reina tetap melakukannya karena Reina tidak mau santai-santai seperti majikan di rumah orang yang sudah menolongnya dari kekejam ibu tiri dan saudara tirinya. Saat Reina baru akan turun tangga, Bagas keluar dari kamarnya dengan pakaian santainya. Mata mereka saling menatap. Sesaat mereka sama-sama diam. Tapi sedetik kemudian Reina langsung tersenyum manis pada Bagas dan sontak membuat jantung Bagas berdetak begitu cepat. Reina kembali melanjutkan langkahnya turun ke bawah menuju dapur. Sedangkan Bagas memegang dadanya untuk merasakan detak jantung yang berdetak begitu cepat. Aku ini kenapa sih? Gak. Aku harus periksa besok ke rumah sakit.
Masa iya sih aku penyakitan? Aku kan masih muda, ucap Bagas bertanya pada dirinya sendiri. Sementara di rumah ayah Reina, Budiana dan Siska tertawa begitu senang karena saat ini Siska sedang dekat dengan pengusaha muda yang kaya raya. Kamu harus bisa mendapatkan hati Bobby nak. Setelah itu kamu harus bisa menguasai hatinya. Agar kita semakin kaya. Dengan harta anak sialan itu dan juga harta gebetan kamu sekarang, ucap Budiana memberitahu pada anaknya. Tenang saja Bu. Aku pasti akan bisa mendapatkan Bobby. Lagian aku sudah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia itu sempurna Bu. Sudah tampan. Kaya lagi. Paket komplit, sahut Siska dengan senyuman di bibirnya. Budiana dan Siska tertawa begitu renyah ya. Tanpa mereka sadari kalau ada yang memata-matai mereka dari luar rumah mereka. Semua percakapan Budiana dan Siska yang sudah di videonya langsung dikirim pada asisten bos mereka. Siapa lagi bukan Raka. Raka yang melihat kiriman video langsung tersenyum jahat yang terukir di bibirnya. Sudah kuduga. Mereka memang wanita rubah yang gila harta. Tertawalah kalian untuk saat ini. Tunggu pembalasan dari yang akan membuat kalian lupa untuk tertawa. Ucap Raka yang langsung bangkit dari sofa yang ada di ruangan kerja bosnya menuju kamar sang bos. Pak Budi yang mendengar percakapan istri dan anak tirinya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak habis pikir. Kenapa dia bisa terjebak dengan wanita setan yang sekarang bisa satu atap dengannya sekarang dan membiarkan anak kesayangannya tersiksa selama ini? Maafkan ayah nak. Ini semua karena kesalahan ayah. Ayah seperti ini hanya untuk melindungi kamu dan ini juga wasiat dari ibu kamu sebelum dia menghembuskan nafasnya untuk terakhir kalinya. Ayah sangat rindu kamu nak. Dimanapun kamu berada. Ayah yakin kamu pasti hidup tenang. Tidak seperti tinggal di rumah ini. Yang seperti neraka. Batin Pak Budi. Pak Budi masuk ke ruang kerjanya. Mengambil foto yang sudah lama. Foto dirinya dengan Alem istrinya dan anaknya. Siapa lagi kalau bukan Reina? Si gadis cantik yang saat itu masih kecil. Memorinya teringat akan kejadian 15 tahun yang lalu. Saat kecelakaan menimpa istrinya yang dibuat oleh Diana. Dan Diana saat itu masih bisa menyiksa Mama Reina agar Mama Reina mau bersedia menyuruh Ayah Budi untuk menikahinya. Kalau tidak dia akan menyiksa Reina bahkan mau membunuh Reina. Ayah Budi menyetujui keinginan Mama Reina tapi dengan syarat tidak ada berhubungan badan dan harta Reina akan tetap di tangan Ayah Budi sampai usia Reina menginjak 22 tahun. Dan Budiana pun menyetujuinya. Dari situlah kehidupan Reina seperti di neraka. Bahkan lebih parah dari neraka sekalipun. Tanpa terasa air mata Ayah Budi mengalir membasahi pipinya. Mengingat kejadian yang begitu pahit di keluarga kecilnya dulu.